Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Trinanda Rizky dari SMP Negeri 2 Lais dan ini rekan saya. Saya Yaya Pahakisa dari SMK Negeri 2 Sekayu. Dan saya Darwati dari SMA Negeri 1 Babat Supat. Dalam hal ini kali ini saya dan teman-teman saya akan mempraktikkan atau melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana coaching untuk supervisi akademik. Saya dalam hal ini berperan sebagai observer dan saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Budar. Waalaikumsalam, Putri. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Jadi, bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Baiklah, Bu. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan kan sebagai observer yang akan menilai proses coaching Ibu dan si coaching nanti ya. Ya. Nah, namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang harus ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian kita ya, dalam observasi yang akan kita lakukan nanti. Agar Ibu tahu bahwa rubrik penilaian akan menjadi perhatian kita. Rubrik penilaian yang menjadi acuan kan ada 3 tuh. 1, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching kan, masih ingat? Mudah-mudahan. Iya, insya Allah ya. Ada 3, itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang tentunya pertanyaan itu dengan teknik rasa ya, Bu. Terus pada saat percakapan tentunya juga menggunakan alur Tirta, itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, yang semuanya itu saya rasa Ibu sudah memahami itu semua ya. Nah, sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya lontarkan ke Ibu ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kembangkan pada proses percakapan ini. Yang saya akan kembangkan tuh rencananya saya ada 2, Bu. Yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh ya, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baiklah. Jadi dari 2 kompetensi inti ini yang secara spesifik Ibu ingin mengembangkan proses yang mana, Bu? Sepertinya mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan kita mendengarkan aktif, saya ingin menggali potensi yang ada pada coaching yang saya ini supaya dia bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Ya, jadi Ibu ingin menggali secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, karena Ibu merasa dengan adanya mendengarkan aktif maka si coaching Ibu bisa menemukan masalah yang dihadapi, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi terus pertanyaan terakhir Ibu ya, tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti, Bu? Pada proses percakapan nanti kan saya menggunakan alur Tirta, Bu ya. Jadi saya ingin proses coach itu berlangsung alur Tirtanya secara runut, Bu. Jadi supaya nanti coachingnya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi alur Tirta ya secara runut dan sehingga si coach bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Baiklah Bu, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Semoga proses coachingnya berhasil ya Bu. Nanti berjalan dengan lancar, adapun kompetensi yang Ibu kembangkan tercapai juga. Indikator pencapaian dalam proses pencapaian nanti juga tercapai Bu. Selamat melaksanakan Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Baiklah Bundar, baiklah tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Sudah ada catatan yang saya buat, tapi sebelumnya izin menanyakan beberapa hal ya Bu tentang terkait proses coaching ini. Ya boleh Bu. Ya, apakah Ibu sudah melakukan pada saat coaching apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pada proses coaching tadi Bu? Jadi sebenarnya saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu, yaitu diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Dan sepertinya saya juga sudah menerapkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu Bu. Jadi prinsip kemitraan ya. Jadi yang Ibu sudah sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya Bu, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu tadi kemitraan terbukti saat mengobrol merasa setara dan Ibu merasa tidak ada perbedaan strata antara coach dan coachinya. Terus kemudian Ibu sudah melakukan proses prinsip kreatif di mana berusaha menggali terkait solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh coach. Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, memang benar, agar memaksimalkan potensi seorang suci, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah, dari catatan yang telah saya catat, sudah terlaksana bagaimana Ibu telah mendengar aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Dan Ibu juga sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu, secara gambaran umum sesuai dengan pengamatan saya, Ibu sudah melaksanakan teknik pelaksanaan coaching dengan sangat baik Bu. Luar biasa sekali Bu. Makasih Ya, Bu. hebat Ibu. Nah ini saya ada pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Sepertinya yang perlu saya tingkatkan itu kehadiran penuh Bu. Bagaimana kita pada saat coaching kita melakukan kehadiran penuh. Dari sini mungkin Bu ya, dari kehadiran penuh ini akan timbul apa ya, ide-ide untuk menggali informasi yang lebih lagi ke coach kita. Ya, di situ, dan di situ juga saya juga seharusnya pada saat coach tadi mengeluarkan unek-uneknya, alangkah baiknya menggunakan teknik stop Bu ya. Jadi supaya coachnya itu konsentrasi dan bisa menemukan ide-ide untuk memecahkan masalahnya begitu Bu. Baik Bu, berarti kehadiran penuh jadi harapan Ibu ya, agar lebih dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi lain yang semakin tajam ketika melakukan pertanyaan coaching terhadap mitranya ya Bu. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal agar nantinya ke depan ketika Ibu melakukan proses coaching-coaching lagi sesuai dengan harapan paradigma coaching ya. Terutama dalam melaksanakan coaching tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip coaching sesuai dengan alur tirta tadi Bu ya, yang sudah Ibu laksanakan dengan sangat baik tadi. Ya mungkin hanya itu Bu ya, karena pelaksanaan coaching Ibu hari ini sudah bagus dan luar biasa. Iya, terima kasih Ibu, sebuah proses luar biasa. Semoga Ibu lebih bagus lagi ke depannya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum.